video. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10-10. Nama saya Sahabat Safira Faradina, absen 25. Nazawati Pingkan, absen 23. Ulu Nikma Firdaus, absen 30. Depa Rahmawati, absen 9. Muhammad Rafi Rafada, absen 22. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana situs yang ada di Desa Surawiti, Gresik. Halo teman-teman, seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, di sini kami akan memperkenalkan atau menjelaskan lebih dalam lagi tentang Bukit Surawiti yang berada di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Bukit Surawiti yang terkenal mistis ini sekarang sudah menjadi wisata atau tempat kunjungan para tamu yang ingin datang atau melihat secara langsung tentang cerita atau fakta-fakta menarik dari Bukit Surawiti ini. Konon katanya, banyak orang yang membicarakan Surawiti adalah tempat pesugihan atau tempat tuyul, dan tempat orang mencari pangkat atau derajat maupun sebagai tempat mengadu kesaktian. Tetapi informasi yang kita dapatkan dari juru kunci Desa Surawiti yang bernama Bapak Abdul Mun'in, cerita itu hanyalah mitos. Hanya saja ada gua yang konon katanya hanya dibuat bertapa, salah satunya adalah Sunan, yaitu Raden Said atau Sunan Kalijaga. Tetapi banyak juga masyarakat atau orang yang bertapa bukan hanya dari satu daerah saja, melainkan dari mancanegara. Mitosnya, setelah bertapa di gua tersebut, apa yang kita inginkan bisa terwujud. Selain itu, ada pula cerita mistis makam keramat, yaitu makam Sunan Kalijaga, Empu Supo, dan Raden Bagus Mataram. Sunan Kalijaga ini diketahui sudah 2 kali di Desa Surawiti tersebut, yaitu sebelum menjadi wali dan sudah menjadi wali atau sunan, waktu ia bertapa di Gua Langsih. Adapun cerita-cerita mistis lainnya yaitu tentang makam Sunan Kalijaga, makam Mbah Suloko, makam Raden Bagus Mataram, makam Empu Supo, Gua Langsih, Gua Macan, dan Gua Lumbung. Cerita tersebut bisa kalian lihat atau dengarkan dari penjelasan kami dalam video atau tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di depan makam Sunan Kalijaga, tempatnya di Desa Surawiti, Gresik. Selama ini yang saya tahu, makam Sunan Kalijaga berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Namun ternyata di sebuah bukit di Gresik, Jawa Timur juga terdapat makam yang oleh warga setempat diyakini sebagai makam Sunan Kalijaga. Bukit itu bernama Surawiti di Desa Surawiti. Sunan Kalijaga yang bernama Raden Said adalah putra dari Tumenggung Wilwatikta, Bupati Tuban. Pada masa pengembaraannya, beliau sudah mengenal daerah Surawiti dan sekitarnya. Sampai bertemulah dengan seorang yang bernama Sunan Bonang yang pada akhirnya menjadi guru Raden Said. Saat perintah Sunan Bonang, Raden Said menjadikan Bukit Surawiti sebagai tempat mengatur strategi dakwah bagi masa kewaliannya. Sampai saat ini, penduduk Surawiti dan sebagian ahli sejarah serta para laku spiritual meyakini bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Surawiti, Kecamatan Gresik. Mbah Suloko adalah penduduk asli Surawiti yang diamanahi Sunan Kalijaga untuk mengemban amanah di bidang kemasyarakatan, adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Mbah Suloko dimakamkan di kompleks makam Sunan Kalijaga. Raden Bagus Mataram adalah seorang bangsawan dari kerajaan Mataram Islam yang memiliki kekayaan berlimpah dan dermawan terhadap kepentingan perjuangan. Beliau menjadi salah satu sahabat Sunan Kalijaga, kemudian memeluk agama Islam dan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan dakwah Islam, khususnya pendirian kerajaan Islam Demak Bintaro sampai akhir hayat Raden Bagus Mataram dimakamkan di Desa Surawiti. Di sini saya berada di makam Empu Supo Mandrangi. Empu Supo Trio adalah suami dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijogo. Ia adalah empu ahli keris kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Karya-karyanya yang termasyhur antara lain yaitu keris Kiai Nagasasra, Kiai Sengkelat, dan Kiai Carubu. Legenda Kiai Sengkelat keris yang bisa usir wabah penyakit dari Majapahit. Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau panggebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Keris istimewa tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai Kiai Condong Campur. Tempat ini dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga. Gua Langsih ini berjarak kurang lebih 35 km dari pusat kota Gresik ke arah kota Lamongan. Konon, Gua Langsih adalah tempat bertapa Sunan Kalijaga semasa hidupnya.
Di dalamnya terdapat sebuah batu kanjangan yang konon dipercaya memiliki tuah. Ki Hartono selaku pemangku adat Bukit Surawiti menuturkan, Goa Langsi adalah tempat tinggal berandal lokal Jaya. Nama julukan Raden Sahid sebelum menjadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sebelumnya dikenal sebagai beradal yang sering menjarah harta kaum ningrat untuk dibagikan ke kaum miskin. Karena ulah itulah dirinya dijuluki berandal lokal Jaya dan dia tinggal di Goa Langsi ini. Tempat yang terbilang sakral ini juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Masuk ke dalam Goa Langsi bisa melalui lubang masuk yang sempit dan terdapat tangga turun yang terbuat dari balok kayu yang besar. Dalam ruangan bagian bawah goa terdapat batuan yang berbentuk cekungan dengan air yang menetes terus-menerus yang dahulu digunakan Sunan Kalijaga untuk berwudu. Saya di sini di depan Gua Macan dan ingin menjelaskan sedikit cerita tentang Gua Macan. Gua Macan berkaitan dengan tokoh lokal yang bernama Singowongso. Singowongso adalah seorang kepercayaan Sunan Kalijaga yang diamanai di bidang pemerintahan. Beliau memiliki peliharaan seekor macan putih. Penduduk Surawiti meyakini Gua Macan adalah kandang dari peliharaan. Di depan Gua Lumbung yang berada di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Gua Lumbung adalah goa yang berbentuk seperti lumbung. Serupa dengan bentuknya tersebut, gua ini digunakan oleh penduduk Surawiti pada masa itu untuk menyimpan bahan pokok, padi, jagung, rempah, dan lain-lain, guna persiapan musim pencekik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.